Oke, Posisinya mulai. kurang tinggi ya ini. Sudah Pak. Udah aja. Ya. Oh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya didampingi oleh Bapak Kolvi. Seperti podcast yang sebelumnya, saya akan menggali informasi mengenai jati diri Pak Kolvi ini, mulai dari mungkin pekerjaan, karir, ataupun apa saja tentang Pak Kolvi. Jadi sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Pak, nama atau asal dari mana? Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Sore Terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore hari ini ada podcastnya Mr. Hendra. Ya. Alhamdulillah saya bisa hadir dan diberi kesempatan untuk sedikit berbincang-bincang. Ya, kita berbincang-bincang aja Pak ya, bercerita tentang supaya teman-teman sedikit ini lah, ya. lebih mengenal siapakah Pak Kolvi ini. Terima kasih. Mungkin sih sebenarnya saya juga merasa tidak istimewa, biasa-biasa saja. Perkenalkan, nama saya Kolvi Heriatno. Asal saya dari Bantul, Yogyakarta. Oke, kita ini kebetulan teman yang cukup lama Pak ya. Iya. Jadi kenal sudah sejak tahun 2015 kalau tidak salah. 2015 ya. Ketika dulu saya bertugas di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Itu Ya. Pak Kolvi sudah di sana duluan ya Ya, berarti ya. saya di PLTU Pulang Pisau di Kalimantan Tengah itu sejak 2011 Mas. April 2011. Berarti Pak Kolvi itu datang 4 tahun lebih dulu daripada saya. Iya. Oh, saya baru datang ke sana itu 2015 Pak. Jadi sudah pekerjaan mekanikal dan piping ya. Dulu Pak Kolvi di awal-awal fase. Saya di awal-awal Sipil, ibaratnya Pak, berarti. buka lahan, Oh, buka buka lahan. hutan. Iya. Oke, Pak. Mungkin untuk lebih mengenal dekat tadi Pak Kolvi, ini saya sudah siapkan beberapa pertanyaan yang cukup spesifik. Jadi mungkin Pak Kolvi nanti tolong dibantu menjawab dan mendeskripsikan diri Pak Kolvi ya. Jadi tidak usah tegang. Yo, Kita terima santai kasih. saja. Waduh, ini. Jawabnya pun tidak usah yang terlalu textbook atau yang selalu benar-benar. Jadi dijawab natural saja, tidak masalah. Oke, karena ini tadi kan sama-sama ya Pak, kita bergerak di dunia konstruksi ini ya Pak ya. Ya, Jadi saya mulai di pertanyaan yang pertama adalah, kalau boleh tahu ini Pak, ini apakah yang membuat Pak Kolvi ini itu tertarik di dunia konstruksi, terutama bidang sipil itu apa Pak? Kok bisa tertarik itu, apakah karena kuliah masuk sipil terus harus kerja di konstruksi atau bagaimana? Atau ada didorong saudara harus cocoknya di bangunan nih di sipil, atau arahan orang tua atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan Pak. oke. Sebenarnya waktu saya kelas 3 SMA, jadi waktu itu sebelum saya lulus ada penjurusan, kemudian pengarahan dari Bapak Ibu guru di SMA dulu tentang pemilihan jurusan apa. Sudah lulus dari SMA, rencananya mau kuliah kemana. Sebenarnya awalnya itu saya justru malah pengen di teknologi pertanian, Teknologi industri pertanian. Iya. Jadi jauh ya Pak. malah nggak terfikirkan waktu itu teknik sipil. Teknik sipil itu malah saya itu, sekali. iya, saya malah tertarik karena kakak sepupu saya. Jadi mas putranya Pak D itu kebetulan dulu sudah duluan jadi teknik sipil. Jadi teknik sipil itu malah menjadi alternatif yang kedua. Yang pertama saya dulu itu saya pengen teknologi industri pertanian seperti apa sih. Apalagi di zaman dulu kita digembar-gemborkan Indonesia adalah negara agraris. Sehingga pengen maju di bidang sebenarnya seperti itu. Jadi ini saya cenderungnya awalnya itu ketertarikan dengan kakak sepupu. Tertarik karena ada kakak sepupu Iya. sudah lebih dulu terjun di dunia Teknik sipil. Akhirnya ini ada peluang nih, jadi bisa mencoba memasuki ke sana gitu Pak ya. Iya. Alah.
gambaran awal Pak ya. Awalnya kan teknologi pertanian itu ya mungkin tentang biologi, tentang tumbuhan, tapi tiba-tiba alih haluan ke material batu, semen, pasir gitu Pak ya. Seperti itu awalnya memang. Jadi memang bukan istilahnya pilihan yang pertama gitu. Ya. Oke Pak, mungkin itu ya yang mendasari Pak Rolfi kenapa bisa tertarik di dunia sipil konstruksi. Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Jadi kan tentu dari awal bekerja sampai sekarang ini Bapak sudah cukup banyak ya Pak proyek yang dikerjakan, yang dihandle. Itu boleh diceritakan Pak dari awal mula lulus kuliah mungkin, terus awalnya kerja di mana, terus kemana, pindah lagi kemana, bisa tiba-tiba sampai di sini ini awal-awalnya gimana Pak? Boleh diceritakan. Jadi awal saya lulus itu di 2002 Pak. Saya lulus kuliah itu 2002, kemudian saya sempat ke Jakarta, kebetulan ada saudara Pak di, kemudian dari sana itu saya mencoba melamar pekerjaan, tapi sampai beberapa kali itu belum ada panggilan, dan tiba-tiba kakak sepupu saya itu yang menawari, memberi info. Ya, ayo kebetulan kalau gabung dengan saya, kebetulan itu ada proyek namanya proyek Pemprov Jawa Tengah. Proyek Pemprov Jawa Tengah. Ya, yang berhubungan dengan pekerjaan gudang, pengadaan gudang pengeringan padi. Membangun gudang untuk pengeringan padi. Iya, ada beberapa lokasi ya, itu ada yang di Purworejo, kemudian di Demak, di Kudus. Ya, berarti 2000 mulai dari tapi proyek itu kita mulainya di 2003 Pak. 2003 mungkin. Iya, karena 2002 itu saya selesai, kemudian beberapa bulan masih di rumah, terus baru saya 2003 ya. 2003. Jakarta. Itu sampai tahun berapa Pak? Sampai proyek saya setelah saya di Jakarta beberapa bulan itu sambil nunggu lamaran belum, akhirnya saya balik lagi ke Jawa Tengah. Ikut proyeknya mas saya itu. Masih di Jawa Tengah. Iya Mas. Terus habis dari situ kemana? Itu kurang lebih proyeknya sekitar setahun lebih ya. Kemudian lagi ke kurang lebih 2004 kemudian saya pindah. Nah ini saya pindah di proyek Telkomsel. Jadi untuk pendirian pembangunan proyek ya Telkomsel. Itu Telkomsel Pak ya? Iya, waktu itu Ericsson ya yang menghandle, jadi dari Telkomsel Ericsson, kemudian kita sebagai subkonnya, saya ditempatkan di daerah Riau sana, di wilayahnya adalah di Subahut, Sumatera bagian utara, khususnya di Riau. Baik Riau daratan maupun Riau perairan, kepulauan. Iya, itu agak lama Mas. Itu sejak 2005 sampai 2009 saya menikah. 4 sampai tahun ya berarti. 4 tahun berkecimpung di dunia Telkomsel di Riau Pak ya. Iya, di Riau. Nah, di waktu-waktu itulah Pak Rolfi juga menikah di tahun-tahun. Nah, di akhirnya proyek itu di akhir proyek itu di 2009 saya menikah, habis itu off. Sudah enggak, artinya off, sudah tidak berhubungan lagi dengan proyek telekomunikasi. Nah, ibaratnya mungkin selama 4 tahun lah nabung modal untuk nikah. Nah, setelah putus dari Telkomsel itu Pak, nggak ikut lagi, Bapak pindah lagi kemana? Itu kembali saya ikut namanya proyek KPDT. Iya, KPDT, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Iya. Mana saja itu Pak? Itu kemarin saya masih bergabung dengan kakak sepupu saya waktu itu. Oke, mau nggak? Nah, waktu itu saya sempat diikutkan di tim, mulai dari tim tender. Ya, tapi saya memang bukan di proyeknya, tapi malah masuk di tim tender. Ya, tim tendernya dari awal itu. Kemudian saya juga disuruh untuk menjabatani Pemda setempat. Ya, saya di tempat 2010 itu di Kalimantan Barat, Pontianak. 2010? Iya, di Pontianak. Pontianak. Iya, tapi itu nggak lama Mas, nggak lama. Jadi hanya karena urusan administrasi saja, karena waktu itu kita ke tender. Jadi yang untuk proyeknya malah teman saya dulu. Jadi saya malah
untuk itu aja lah, administrasi, kemudian kita lobby dengan pemerintah setempat, pemerintah Pemda maupun pemerintah kecamatan. Proyeknya yaitu pengadaan internet daerah tertinggal, Fasilitas internet itu lah Pak ya. Iya, 2010 Sampai 2000. sampai di 2010 aja. Oh, Nah, di mulai rentang itu 2011 itu kan saya sudah mulai baru pindah ke proyek PLN, Oh, power akhirnya plant. pindah ke power plant. Oke, ke 2011. Iya, Itu cikal bakal di tulang pisau PLN. itu. Iya. Oh, begitu. Ya. Akhirnya di tulang pisau cukup lama Pak ya. Cukup lama sampai Sekitar 5 awal tahunan. 2016 Mas. 2016, Hampir 5 tahunan ya. 5 tahun, 6 tahun lah ya. Ya. Terus dari pulang pisau itu pindah lagi kemana Pak? Oh, setelah saya sempat kemarin off ya, agak ada gangguan kesehatan, Ya. itu saya akhirnya istirahat. Kemudian saya masih masuk di proyek PLN, tapi ini bukan pembangkit, jadi di Oh, jaringan. jaringan Pak ya, ada juga ya, Jadi Pak, kalau jaringan. kemarin itu yang 5 tahun itu mulai dari 2011 sampai 2016 itu saya di pulang pisau, tapi untuk divisi pembangkit. Nah, ini ke jaringan jaringan dulu di Pak ya. Bali. Di Bali. Nah, Pak. di situ itu ini Enak bukan tuh, masuk Pak. proyek Proyek anu lah, ibaratnya bekerja sambil Berwisata. berwisata. Ada beberapa tempat di situ Mas. Iya. Tentu sangat menyenangkan itu Pak. Iya. Di sana berapa lama Pak di Bali? Saya di Bali itu tidak lama Mas, kurang lebih sekitar cuma 4 bulan. 4 bulanan ya. Mulai dari bulan April kalau nggak salah, April atau Mei sampai bulan lah ya. Agustusan. Agustus. Tapi gini Pak, dalam rentan waktu 4 bulan itu apakah bisa sambil eksplor wisata-wisata di Bali Pak? Atau Ya. kerjanya padat banget gitu? Kebetulan saya waktu itu adalah proyeknya adalah proyek upgrading trafo. Upgrading trafo. Trafo, jadi ibaratnya ya mungkin bagian dari switchget itu, karena sebelumnya saya di proyek PLTU yang begitu Ya. kompleks, tiba-tiba ini sangat sederhana bagi saya, mungkin lebih proyek sederhana, sangat Pak, sederhana ya. nggih. Jadi sehingga banyak waktu khususnya, tapi memang saya memanfaatkan waktunya itu biasanya di hari Sabtu, hari Minggu aja Untuk eksplor untuk Pak, ya. ya saya jalan-jalan misalnya gitu. Tapi saya melihat situasi kondisinya, kalau memang Sabtu Minggu itu saya harus hadir ngecek Ya. pekerjaan ya nggak bisa. Tapi kalau memang waktunya itu longgar, nah baru saya akan koordinasikan dengan kontraktornya seperti itu. Aman berarti Pak. Aman, Kita iya. bisa Saya memang kerja berusaha sambil memanfaatkan ya, berwisata. bekerja sambil berwisata. Nah, dari kurun waktu tadi Pak 2023an sampai sekarang ini Bapak bekerja kan sudah ada 3 atau 4 proyek atau 4 tempat lah ya Bapak pindah-pindah. Oh, Nah itu menurut Bapak yang paling berkesan itu di mana Pak? oh yang khusus yang di ya ini mulai Iya. dari 2011 Mas. 2011 lah, 2011 sampai anggaplah sekarang. Ya, Proyeknya itu saya cenderungnya ya mungkin pas yang sebentar itu yang di Bali itu, karena saya bisa agak dolan-dolan sambil Iya. menikmati. Kebetulan dulu itu saya juga punya keinginan, saya pengen dolan-dolan ke Bali Mas. akhirnya terwujudlah kok dapat proyek terwujudlah di situ. itu. Walaupun sebelumnya di tahun 2015 pernah catering Pernah juga. catering Oh, di iya. sana, cuman memang Lama ya, Pak, ya? tempat yang sudah saya kunjungi sudah bukan prioritas bagi saya. Nah, tempat-tempat yang belum, itu mumpung saya masih di Bali itu, walaupun saya juga tidak tahu bahwa saya ternyata di Bali 4 bulan saja, karena Ya. saya terus selanjutnya saya kembali lagi ke divisi pembangkit di di sini di Asam-Asam Di Asam-Asam. mulai 2017. Bergabung di Asam-Asam Pak ya. Iya, Sejak awal proyek hingga sekarang. iya. Berarti ya cukup lama Pak ya. Sudah ada 7 lah ya, 7 tahunan ya. Kurang lebih 7 tahun. Kemarin Luar biasa sempat ini. off waktu COVID. Waktu Covid. Iya, ada tahun 2000-an ya. sempat Covid sedikit, ya, tahun 2000-an itu setahun off nggak ya. vakum ya. Iya. Berarti Pak Olvin cukup legend dan dikenal sebagai dedengkot juga nih kayaknya. Terima kasih. Memang Karena- kebetulan untuk 2 proyek ini Mas, Ya, saya itu memulai dari awal semua. Jadi mulai dari pulang pisau itu anggaplah mulai dari preparation work, ya. clearing, kemudian persiapan.
kemudian di proyek yang kedua ini yang di Asam-Asam ini juga saya datang itu land clearing juga. Jadi masih sama, Pak, awal sekali gitu. Awal sekali. Pak Kolfi ini dipercaya sekali untuk menghandle pembukaan proyek-proyek. Alhamdulillah, Biasa mungkin itu, Pak. kebetulan saja ya mungkin Iya. itu. Alhamdulillah. Lalu ini Pak, lanjut Pak ya, mungkin dari sekian proyek juga ataupun dalam perjalanan selama ini ada nggak Pak pengalaman lucu atau unik yang Pak Kolfi temui? Lucu atau unik itu bisa ya hal yang lucu atau hal yang menyeramkan, misalkan di proyeknya itu banyak binatangnya, Pak, ular atau apa, atau masih mistis, atau ada penghuninya apa. Jadi hal yang unik atau aneh itu ada nggak Pak? Oh ya, mungkin kalau masalah yang pertama mungkin lucu dulu ya. Ya lucu dulu ya. Di Bali ini saya juga kebetulan Ya. proyeknya sebelumnya kan saya di Kumpangkit, jadi proyek relatif kompleks macam-macam. Kemudian tiba-tiba berubah ke yang proyek yang single. Dan di situ itu saya merasa lucu karena ya mohon maaf, subkonnya ini kayaknya bukan orang-orang proyek yang terdidik dan berpengalaman, sehingga saya kadang-kadang Kurang expert gitu Pak ya? iya, saya jadi sambil mengajari gitu. Oh, bagaimana saya kemudian misalnya untuk beton slab testnya itu seperti Iya. apa, kemudian pembuatan sampel betonnya itu seperti apa, kemudian harus diuji, kemudian supaya kita bisa mendapatkan formula, kita melakukan pengambilan sampel untuk kita teskan ke universitas ya. Waktu itu kalau kalian di Bali di Udayana, kita minta dibikinkan coba formula, jadi campuran yang paling bagus nanti supaya untuk beton yang kita gunakan itu sesuai dengan spek yang dipersyaratkan. Itu yang mereka nggak lucunya paham. itu, Pak, ya. Kebetulan kontraktornya pun juga nggak paham. Jadi saya ibaratnya Malah seperti ngajarin ini. Pak ya? Saya ngajarin dari Iya. Unik dan lucu Iya. sih Pak. Harusnya kan pihak apa ya yang pelaksana itu harusnya kan tahu Pak ya, tahu dengan detail lah, tapi malah belum terlalu expert. Iya, Akhirnya malah kita yang akhirnya ngajari gitu Pak ya. Tapi kita juga memaklumi memang mungkin istilahnya ya kualitas manpowernya karena proyeknya tidak terlalu kompleks atau mungkin Iya. sederhana, jadi memang hanya mohon maaf mungkin tukang-tukang dari daerah yang memang dia tidak biasa untuk pengujian seperti ini. Iya. Kemudian yang pengalaman yang kedua Mas, yang mungkin agak juga ya lucu-lucu, agak ngeri itu ketika saya di proyek Telkomsel itu awal-awalnya mungkin sekitar 2 tahunan pertama Ya. itu saya itu tidak berani naik tower Mas, dengan ketinggian tower di 74 meter. Saya itu nggak berani sama sekali. Itu 2 tahun. Selama di awal-awal proyek di awal itu saya nggak berani. Akhirnya sama koordinator saya, chief engineer-nya itu memaksa, kamu harus berani naik. Oh iya. Aduh, saya belum berani sama sekali nih Pak. Gini aja, nanti pokoknya ada 2 orang. Yang satu di atas, Ya. di atasnya sedikit, kemudian satu lagi di bawahnya. Jadi posisi kamu itu di tengah-tengah. Oh iya. Yang perlu diperhatikan ketika memanjat tower, jangan sekali-sekali kamu melihat ke bawah. Lihatlah ke atas Atas terus. atau lurus ke Terus sana. arah ya. Nggak usah melihat ke bawah supaya tidak takut. Oh. Kemudian kan bertahap sampai di misalnya ketinggian 10 meter langsung Iya. kita berhenti dulu, kita istirahat, kita di bordersnya itu Iya. tempat berdiri. Nah, Istirahat ternyata sejenak. dari sana waktu itu di di daerah Rio, ternyata pohonnya bagus, makin ke atas seperti Semakin ini. bagus Pak ya. Iya. Dan kebetulan karena ada temannya, jadi walaupun sempat kena angin agak sedikit goncangin pun karena terlalu ada teman saya grogi merasa gitu ya. ada temannya juga lah. Aman. Itu jadi pengalaman bagi saya yang cukup juga lah. Oh ini Menantang Pak ya. menantang, ya. Tapi dari pengalaman pertama itu tadi, akhirnya kedepannya itu jadi berani Pak ya. Berani, Sendiri saya berani? berani sendiri seperti itu. Oh awalnya seperti ini, kemudian karena harus ngecek seperti itu. Iya iya. Nah, kemudian kalau pengalaman lucu itu karena masih juga di proyek Telkomsel, hampir ini ya agak menyimpang dari teknik sipil. Teknik ya. Biasanya kalau karena waktu itu saya masih
sendirian lajang ya Mas. Iya. Jadi setiap kali di proyek itu pasti saya itu ditawari sudah nikah atau belum itu. jadi Pasti itu ada yang sama punya. ibu-ibunya itu. Oh, Sampai maksudnya Ali tanya, mau "Nak." dikenalkan sama Iya. anak-anaknya gitu ya. Nah, pasti pertanyaannya itu ujung-ujungnya seperti itu. Masih Jadi single atau sudah iya nikah gitu seperti ya. itu. Waduh ini. Iya, iya. Tapi memang kebetulan orang tua saya juga pokoknya kalau mau mencari jodoh Jangan yang jauh. Ya, mungkin Harus yang maksudnya satu- orang tua itu biar bisa suatu saat kalau misalnya mau mudik pulang itu di satu daerah. daerah, betul. Mungkin seperti itu. Tujuannya sih seperti itu. Betul. Kemudian yang satu lagi tadi itu lucu, kemudian yang tadi ya mungkin ada yang menegangkan Mas. Apa itu, Masih Pak? juga di proyek yang memang saya di proyek Telkomsel ini kayak lah ya. Kayak kalau masakan itu gado-gado campuran. Gado-gado ya? Iya. Atau sayur Campur-campur. asem lah. Iya, Ada yang manis, ada yang pedes, ada yang asin, iya. ada yang juga pahit-pahit. Kalau pakai daun minju atau buah minju kan jadi pahit. Nah, seperti itulah Seperti pengalaman. itu ya. Pernah saya waktu itu di proyek Telkomsel itu ya kebetulan subkonnya itu ya kayaknya saya sebut aja ya kayak preman gitu. Oh, iya, Jadi iya, iya. Mungkin kita diskusi, kemudian saya memberikan arahan begini-begini, ternyata arahan saya itu dilanggar. Iya. Nah, waktu itulah saya sedikit juga saya marahi, bilang dia tidak terima lah. Ya begitulah Iya. terjadi hal-hal yang tapi hanya sekedar wajar. Jadi Iya, iya. perbedaan pendapat terus didamaikan sama pimpinan Tapi akhirnya bosnya. overall itu aman aja, Pak ya. Aman aja. Berjalan Jadi damai kita ya. juga karena prinsip kita sebagai seorang engineer ya Mas ya. Jadi perbedaan pendapat dengan kontraktor itu hal yang biasa. Hal yang wajar. Iya, Kontraktor jelas dia berusaha pengen secepatnya. Sedangkan kita pengen sesuatu itu prosedural iya. supaya apa? Mutunya bisa kita jaga, Iya. kemudian waktunya bisa kita Kontrol maintain, juga, ya iya. semuanya serba terkontrol. Jadi tidak asal-asalan Iya. begitu. Mungkin itulah. Iya. Tapi kalau di di PLTU ini semuanya memang terstruktur, terkontrol dengan baik sudah. Iya. Komplit, Pak ya. Komplit, iya. Istilahnya ya. Ya, jadi bisa fokus. Iya, iya. Kebetulan kita juga di divisi untuk engineering supervisor ini, jadi semuanya sudah terkondisikan dengan baik. Oke. Mantap, Pak. Mungkin melanjutkan ini tadi, Pak, kan Bapak itu bekerjanya tadi kan pindah-pindah dan cukup relatif jauh dari keluarga, Pak ya. Nah, itu Bapak itu kan tentu mungkin ada perasaan jenuh, bosen atau kangen keluarga. Nah, Bapak itu ada nggak tips atau triknya atau hobi atau pengalih kejenuhan itu ada nggak Pak? Hobi khusus atau apa? Atau yang Bapak lakukan itu apa untuk apa ya, menghilangkan kejenuhan itu? Aktivitas apa yang Bapak lakukan? Apakah mungkin ya berdoa, kita menenangkan diri, atau yoga, atau olahraga, atau apa, bisa diceritakan Pak? Oke, sebenarnya kalau istilahnya jauh dengan keluarga seperti itu memang di lubuk hati yang paling kecil itu setiap orang itu pengen kalau bisa itu bekerja dan setiap hari bisa ketemu dengan keluarga. Ya, Pasti ya. itu idealnya seperti idealnya itu Pak seperti ya. itu. Cuman kebetulan dunia saya itu adalah dunia teknik. Jadi sebelum saya menikah itu dunia seperti itu, makanya ketika saya mau menikah saya sampaikan kepada mertua waktu itu, orang tua saya itu, Pak Bu, saya ini kan orangnya adalah orang lama yang tentu saja pekerjaan saya itu tidak bisa di rumah. Iya. Bukan pekerjaan kantoran lah begitu. Iya. Sehingga hanya waktu-waktu tertentu misalnya 2 atau 3 bulan sekali saya bisa pulang gitu. Jadi Iya. dari awal sudah kita sampaikan seperti itu, kemudian pada istri pun sudah saya sampaikan seperti itu. Inilah. Nah, untuk waktu itu saya mulai dari 2019 ya paling kita komunikasi by HP aja gitu. Jadi memang belum seperti sampai seperti saat ini kalau sudah canggih jadi dengan video callan. Iya. Tapi ini saya kira
setiap hari Setiap kita hari mungkin wajib Pak ya. iya telepon, pasti video itu call. kita ngontrol. Iya. Selain keluarga, anak-anak, istri, orang tua pun saya kontrol kan. Saya anak pertama Mas, jadi Iya. selalu saya tanyakan kondisi orang tua. Iya. Jadi kalau masalah seperti itu karena mungkin kesibukan kita juga di lapangan, kantor, kemudian satu hari full kayak gini, nggak terasa. Tapi Iya. mungkin begitu kita pulang, misalnya Iya. kita pulang ke mes baru, nah disitulah saya manfaat waktu untuk ya telepon, video call dengan keluarga. Iya. Kalau kondisi-kondisi yang normal seperti itu. Tapi kalau Iya. misalnya kondisi urgent ya tetap alhamdulillah saya merasa senang sekali. Jadi pada saat-saat kondisi urgent kapan saja Iya. kalau kita pulang selalu diizinkan. Nah itu yang sesuatu yang sangat luar biasa bagi Wah, saya. apa ya, kayak apresiasi untuk kita Pak Iya. ya. Ya kita butuh dekat dengan keluarga, kita Iya. sudah cukup jenuh di proyek atau stres, sudah istilahnya kangen keluarga. Jadi ada sebuah fasilitas atau kita diberikan spare waktu, Pak, ya, Keleluasaan ya kita seperti itu. bertemu dengan keluarga. Ya, walaupun mungkin kita bisa memanfaatkan waktu-waktu libur misalnya Ya. long weekend lah seperti ini mungkin Betul. ya dari Sabtu Minggu juga- mungkin Seninnya juga pas tanggal merah atau mungkin Ya. Jumatnya tanggal merah bisa kita manfaatkan seperti Manfaatkan. itu. Yang penting kita koordinasikan dengan tim sehingga pada saat kita Meninggalkan set itu Iya. istilahnya aman tidak lah. ada kendala. Iya. Oke Pak, jadi kembali lagi Pak tadi di cerita pekerjaan konstruksi, tentunya kan kebanyakan kerjanya di lapangan Pak ya. Tentu kan cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, berdebu atau apa. Itu ada nggak Pak kiat-kiatnya dari Bapak itu supaya tetap semangatnya nggak kendor Pak, kalau hujan atau panas biar tetap semangat atau tetap fit sehat, itu kiat-kiatnya apa Pak? Oh ya, yang pertama kali ini saya mengapresiasikan bahwa di proyek ini penerapan HSE-nya memang sungguh luar biasa. Ya. Bagus sekali sehingga standar kita dalam kita bekerja itu sudah jelas sekali. Kemudian APD-nya semakin komplit. Jadi kita berada misalnya di daerah-daerah berdebu itu otomatis kita harus pakai masker. Ini sudah menjadi satu kewajiban dan jadi karena ini sudah jadi kebiasaan, rutinitas. Jadi lingkungannya seperti ini. Jadi penerapan dan penggunaan APD yang komplit itu sudah sesuatu yang sangat wajar. Bahkan kalau kita tidak pakai itu merasa aneh kita. Merasa aneh ya. Ada yang kurang sehingga memang itu sudah Betul. menjadi kebutuhan kita Mas. Jadi bukan satu kewajiban tapi malah menjadi kebutuhan kita. Kalau kita tidak Sendiri, ya. pakai ya tuh. Kemudian helmnya pun karena kita juga dunia konstruksi mungkin kita harus ke tempat-tempat yang mana kalau nanti istilahnya menyenggol sana sini kalau tidak pakai helm, nah ini kepala kita ini sangat terlindungi ya. Kemudian istilahnya safety glass-nya atau kacamatanya kita sudah pakai kacamata yang yang hitam itu yang dalam sehingga masalah terik matahari kita nggak tetap kondisi kita tetap nyaman dalam hujan. Iya. Kemudian kalau masalah hujan, nah untuk hujan ini karena kita berada di daerah istilahnya power plant yang bertenaga kita tidak diizinkan untuk keluar karena memang bahaya tinggi sehingga pada saat hujan memang kita harus off tidak ada di kantor. Tapi kalau dalam kondisi normal Cerah, iya kita bisa ke lapangan dengan Iya. leluasa. seperti itu. Iya. Kemudian selain itu untuk menjaga kondisi Kondisi diri kita nih Pak. Iya. faktor makanan dan gizi ini perlu Oh, kita iya. Nah kebetulan Faktor makanan. teman-teman kita ini kan juga istilahnya ya ini saya itu suka Mas yang namanya wisata kuliner. Wah ini jadi bulan sekalian pengen nyoba nyicipi di waktu-waktu libur itu. Kuliner, iya, Nah iya, itu iya. mungkin kita mungkin nih yang dekat ini mungkin di hari atau mungkin sampai ke Banjarmasin. Kebetulan Iya. itulah kita manfaatkan. Istilahnya. Kemudian kalau harian kita sudah disediakan alhamdulillah, jadi sudah nggak perlu difikirkan lagi, cukup istirahat cukup, fasilitas nanti kalau sambil itu supaya sehat itu bukan hanya sekedar dari fisik ya, Fisik, tapi yang dari sisi dalam kita psikisnya ini juga penting. betul. Ada hiburannya harus cukup. Dalam Betul. artian begini,
mungkin kita kan punya televisi, kita bisa nonton film-film di Netflix atau di Betul, di YouTube, itu Netflix. sudah kita difasilitasi. Wajib ada Pak ya. Iya, istilah difasilitasi. fasilitas wifi Iya. untuk kita entertain, mengakses Iya. media sosial, mengakses sumber-sumber informasi itu harus ada Pak ya. Ya, kemudian olahraga kita juga difasilitasi, mau futsal juga boleh, mau badminton boleh. Kalau misalnya gini kita kalau nggak ya udah kita cukup misalnya jalan sehat, lari-lari juga bisa Ya. sambil seperti itu. Oke, itu yang dari segi jasmani ya. Ya. Rohani selain itu sebagai kita itu adalah makhluk Tuhan. Ya, kita umat muslim Ada. khususnya ya, makhluk Tuhan. Tanggung jawab kita sebagai seorang muslim itu kita harus selalu ingat pada Tuhan. Mengingat Tuhan Ya. kita. Betul, Pak ya. Minimal Dimanapun 5 waktu berada. itu harus kita jaga. Betul. Iya, jadi sholatnya, kemudian kita juga mensyukurinya. Kalau kita diberikan rezeki, jangan lupa infak sedekah. Betul. Untuk orang, sehingga bahwa kita itu yakin bahwa apa yang diberikan Tuhan itu adalah sekedar titipan, sehingga Betul. di situ ada hak orang lain, ada fakir miskin, orang tua. Ya. Jadi itu supaya rezeki kita juga kita dapatkan dengan cara yang baik, yang halal. Ini pun Kita juga salurkan sebagian juga kita dengan yang baik. seperti itu. Karena tadi mengingat juga Pak, kita ini kan makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani. Betul sekali Mas. Jasmani ya tadi kita maintain dengan Iya. mungkin makanan yang enak, Olahraga Kita sehat lah. juga, Kita mengatakan sehat sehat, tidak body, tidak mesti harus kita. enak itu ya, Betul. sekali aja. yang untuk rohani kita, Iya. kita tetap maintain juga dengan mengingat Tuhan kita, Iya. beribadah, Beribadah. bersedekah, Sedekah, ngaji, baca. silaturahmi antar Iya. teman gitu Pak ya. Nah, itu sangat penting khususnya untuk kita yang notabene jauh dari keluarga, sehingga kita juga di sini pun kita punya keluarga tersendiri Ya, juga. kita keluarga proyek inilah Pak ya. Jadi harus saling mensupport gitu Pak ya. Mantap. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Jadi dari pengalaman tadi Pak, itu proyek impian apa yang Bapak rasa itu ingin Bapak capai atau ingin Bapak alami ke depan? Misalkan Bapak kan sekarang sudah pernah menghandle power, ya kan, terus menghandle jaringan tadi di power plant. Nah, terus kalau ke depan itu apa sih Pak? Masih ada impian cita-cita ingin, saya ingin nih di proyek apa gitu Pak? Ada impian ya Pak? Ya, memang saya juga kebetulan sekarang ini kan kita lagi gencar-gencarnya yang namanya green energy ya. Mas. Green energy ya, Iya, betul. pasti Banyak bahwa digaungkan ini. kita itu sebagai penyedia energi karena di PLN, proyek PLN itu kan jangan sampai program di 2060 ya kalau misalnya itu kan kita bersih, kita sudah maksimal ya. Iya, iya, Dan iya. kita sudah mulai. Saya itu pengen ada proyek yang lain, bukan di power plant yang kita, tapi saya ingin di PLTA. PLTA Pak ya, yang listrik tenaga menjadi air. bayangan impian Bapaknya Iya, adalah berkontribusi dalam konstruksi PLTA. PLTA itu. Karena itu Kemudian selain identik itu, dengan ada pekerjaan sipil Pak ya. Ya, identik sekali itu. Jadi proses pembendungan. Jadi kalau di PLN di power plant ini kan kita berada di daerah daratan. Nah, Daratan. saya pengen yang dari daerah yang air. Ada Kan perairan ya, gitu iya. ya, ya. Supaya saya bisa mendapatkan pengalaman lagi. Pengalaman baru ya. Pengalaman yang baru. selama ini belum Iya. pernah didapat Iya. Pak ya. Ya, jadi ya learning by doing lah. Jadi Iya. saya bisa bekerja sambil belajar sehingga pengalaman kita itu lebih terasah lagi. Jadi Iya, lebih iya, kompleks pengalamannya, bukan hanya dari power plant yang di batubara, tapi bisa di PLTA. Tapi satu lagi juga saya pengen juga selain itu Mas, Iya. untuk yang pembangkit tenaga bayu. Oh tenaga. Ya, Oh ini angin Pak ya. Angin itu juga Seru sepertinya Pak ya. seperti seru itu. Itu tapi kebanyakan di daerah perbukitan Pak atau pegunungan lah. Iya. Karena di dataran tinggi kan mungkin dirasa hembusan anginnya itu cukup lebih banyak ya. Iya, betul Mas. Memang biasanya kalau PLTI itu biasanya di daerah yang agak tinggi atau di dekat pantai. Dekat pantai. Iya, Oh, karena betul di situ sekali. itu anginnya besar sekali. Tapi memang saya juga pengen mencoba tuh yang
istilahnya skalanya yang gede gitu Yang loh gede, Pak, Mas. ya? Bukan hanya yang kincir, mohon maaf, biasa. kincir angin yang kecil gitu, tapi kalau bisa dimensinya itu sampai puluhan Bentangan meter ya, ya, 20 bentangannya. meter Sehingga gitu lah ya. Itu konstruksinya pun lebih kompleks di situ. Saya Ya, juga ya, ya. bisa kita Itu bisa merasa belajar lebih baik. tertantang Pak ya, jadi ada Tertantang. tantangan baru, pengalaman baru gitu Pak ya. Itu luar biasa Pak. Iya. Jadi mungkin ini Pak yang terakhir aja Pak ya. Oh, Jadi mungkin kita udah cukup lama ngobrol nih Pak. Tadi dari penjelasan Bapak, terus pengalaman Bapak, ada nggak Pak untuk harapan atau pesan-pesan untuk para rekan-rekan atau anak-anak muda sekarang yang bergerak di bidang konstruksi sipil juga Pak? Itu ada nggak Bapak? Pesan-pesan atau harapannya itu apa untuk yang generasi muda? ya. Untuk rekan-rekan semua, khususnya mungkin yang adik yang masih muda, sebagai seorang engineer itu saya masih ingat dulu ketika saya lulus itu ada sumpah engineer. Oh ada Pak ya? Ya, ada sumpah seperti kayak Wah ini ada kode etik yang pertama Iya, iya, itu kejujuran, pesannya itu kalau bekerja harus menjunjung tinggi kejujuran, ya, profesionalisme, menjunjung tinggi profesionalisme, kemudian pertanggungjawaban kita harus sadar bahwa bertanggung jawab, iya Pak ya? bertanggung jawab itu, bahwa apa yang kita lakukan, kita bekerja itu jangan hanya berorientasi untuk dunia saja, Oh iya, tapi harus ingat bahwa kita juga bekerja sekalian sama beribadah. betul. Kita bekerja bukan hanya untuk diri kita sendiri, hanya di dunia. Kita bekerja itu untuk diri kita, untuk keluarga, dan juga apa yang kita kerjakan ini, kalau kita kerjakan ini, kita berharap juga selain dunia akhirat ada tujuannya, supaya kita kerjakan secara maksimal dan bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat, supaya masyarakat itu bisa mengakses, bisa menikmati buah kerja kita itu. Jadi Iya. sehingga bukan hanya kita aja yang bekerja udah selesai, enggak, kita berusaha untuk kerja itu yang Semaksimal sebaik-baiknya, mungkin, ya. profesionalnya, kemudian kejujuran, dan kita Jujur, berorientasi bahwa apa yang kita kerjakan bisa memberikan kemanfaatan pada orang lain, Kemanfaatan Pak ya, kemanfaatan dari Istilahnya, orang lain. apa yang kita kerjakan jangan Iya. sampai cuman Hanya sekedar mubazir, iya, dikerjakan ala kadarnya iya, tanpa nilai tambahan apa-apa, jadi harus bernilai ibadah atas dasar kejujuran dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar, Iya. gitu Pak ya. Dan bermanfaat itu pun ada hal yang harus kita perhatikan. Iya. Proyek itu harusnya berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Artinya Artinya apa? Ya. Iya, artinya apa? Ya. Bahwa proyek yang kita bangun Ya. selain memberikan manfaat kepada orang lain, jangan sampai menimbulkan polusi atau kerugian ke orang lain, Oh iya betul. tapi bermanfaat dan tanpa memberikan kerugian, bukan Ya. penggadian ya, Enggak. menyelesaikan masalah tanpa bermasalah. Tapi Ya. jadi orientasinya kita itu harus jauh ke depan, Iya. dunia dan Akhirat, akhirat. betul, karena kita juga tidak hanya berorientasi pada kehidupan di dunia ini Pak ya, Iya. jadi masih ada kehidupan selanjutnya, dan itu memang kesempatan kita untuk menabung amalnya itu ketika di dunia Pak ya. Benar sekali. Betul sekali. Ya mungkin ini Pak ada pesan-pesan lain atau kata-kata Kata bijak mutiara. yang Oh, ingin Bapak sampaikan lagi? ada kata mutiara. Kata-kata mutiara Kata-kata andalannya apa ini Pak? mutiara. Kita pengen tahu nih Pak. Yang pertama, sebagai manusia harusnya kita itu bersabar. Kita harus bersabar. Bersabar ketika kita diberi ujian dari Allah. Bersabar ketika kita diberikan amanat sehingga kita bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang keduanya adalah bersyukur. Begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa mensyukuri. Iya. Kita harus mensyukuri itu. Betul. Cara mensyukurnya bukan hanya sekedar kita lewat lisan, namun juga ada kita berbagi Bagi melalui apa perbuatan. yang kita miliki, entah itu ilmu, Ya, ilmu ilmu. pengetahuan, entah itu harta, materi, ya, materi, entah ya. itu jabatan atau kedudukan, kita berbagi dengan orang lain. Bersedekah
bahkan kita bisa mengangkat orang lain yang misalnya belum tahu, kita bisa berbagi ilmu Mas. Ya, betul sekali. Itu. Dan yang terakhir adalah sabar, syukur, dan tawakal. Apapun yang terjadi dengan kita, Allah sudah menakdirkan. Namun bukan berarti kita terus lepas. Kita punya cita-cita yang tinggi. Apapun itu, yang penting kita cita-citakan. Yang terakhir adalah sudah kehendak Allah. Apapun itu, kalau Allah sudah berkehendak, itulah yang terbaik buat kita. Betul. Kita yakin bahwa apapun yang sedang kita jalani itu adalah yang terbaik buat kita. Betul. Mungkin Kita itu, tetap Mas. yakin Pak ya. Kadang Iya. saya juga pernah membaca tuh, Pak. Kadang yang menurut kita baik itu menurut Allah itu belum tentu Belum baik. tentu. Yang menurut Allah itu baik belum tentu. Gimana Pak? Belum tentu kita merasa Nilainya, betul. pas Jadi gitu istilah aja. memang rahasia itu yang benar-benar tahu itu Allah lah Pak ya. Iya. Semuanya kita jalani dengan ikhlas, bahwa itu semuanya sudah kehendak. Namun seperti tadi, kita harus sabar, kita jalani semuanya apa yang kita cita-citakan, apapun itu dengan cara-cara yang benar. Iya, mantap sekali Pak Kolfi. Jadi luar biasa Pak Kolfi, ini sudah tidak terasa loh Pak, kita ngobrol ini ada 30 menit lebih loh Pak. Oh ya. Tapi sepertinya materi dari Pak Kolfi ini sangat banyak yang perlu saya gali ini Pak. Jadi karena keterbatasan waktu Pak, mungkin kita cukupkan di sesi ini. Tapi saya tidak akan berhenti di sini Pak. Nanti akan kita sambung di sesi 2 untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang menggali potensi Pak Kolfi, mungkin dari sisi spiritual, dari sisi religi, atau dari sisi historical ataupun karir. Banyak nanti akan kita ulas di sesi berikutnya. Gitu ya Pak Kolfi ya. Oke, terima Nanti kasih lain Mas. kali kita sambung lagi. Oke, kita beri salam penutup untuk teman-teman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Oke, semua. yo. Terima kasih Mas Yo. Hendra. Yo, Ima. Lihat.